Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum 7 dengan topik jaringan meristem dan jaringan parenkim dengan tujuan untuk mengetahui berbagai macam jaringan meristem pada batang dan akar, dan tujuan yang kedua untuk mengetahui jaringan parenkim pada bahan-bahan yang akan kita amati hari ini. Sebelum memulai praktikum hari ini, yang perlu kita siapkan adalah buku penuntun praktikum untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan pada praktikum hari ini. Kemudian, alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, yang pertama ada baki, yang kedua ada kaca benda, yang ketiga ada kaca penutup, yang keempat ada silet, kemudian ada jarum pentul. Lalu ada gelas kimia dan pipet tetes. Lalu kemudian ada mikroskop. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini, yang pertama ada tangkai daun bunga tasbih atau kana indica. Kemudian ada akar aloe vera atau lidah buaya. Dan juga tangkai daun dari eceng gondok atau Eucornia crassipes. Dan yang terakhir ada aquades. Langkah-langkah untuk mengamati jaringan meristem pada aloe vera. Yang pertama, cuci dulu akar aloe vera yang akan kita gunakan dengan air bersih. Kemudian, cari ujung akar yang masih baru, biasanya berwarna putih. Kemudian kita potong ujung akar aloe vera sekitar 1 cm. Ujung akar ini akan kita potong lagi secara membujur. Potongan akar membujur tadi kita letakkan di kaca benda. Kemudian kita tetesi aquades secukupnya. Kaca penutup. Langkah berikutnya, kita harus memejet potongan akar ini menggunakan pensil dengan permukaan yang rata. Seperti ini, permukaannya bulat dan rata. Lalu akan kita pejet seperti ini. Selanjutnya kita akan mengamati jaringan parenkim pada tangkai daun kana indica dan juga tangkai daun eceng gondok. Berikut caranya. Pertama, kita iris melintang tangkai daun dari kana indica setipis mungkin. Nah, kemudian irisan ini kita letakkan di atas kaca benda. Kemudian kita letakkan di atas kaca benda. Ya, selanjutnya kita akan mengamati jaringan parenkim pada tangkai daun eceng gondok. Caranya sama seperti pada kana indica tadi, yaitu dengan melakukan irisan melintang di tangkai daun eceng gondok. Irisan melintang tangkai daun eceng gondok tadi kita letakkan di atas kaca benda. Kemudian kita teteskan dengan aquades. Nah, setelah ditetesi aquades, kita tutup dengan kaca penutup. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan di mikroskop dengan perbesaran dimulai dari yang terkecil, yaitu 4x10. Kemudian dilanjutkan dengan perbesaran berikutnya 10x10. Nah, pada hasil pengamatan, dilihat pada sebelah kiri adalah ujung akar dengan perbesaran 50 kali dan di sebelah kanan dengan perbesaran 100 kali. Pada ujung akar ini tersusun atas jaringan meristem. Nah, berdasarkan posisinya, pada tumbuh-tumbuhan, jaringan meristem pada ujung akar aloe vera ini termasuk ke dalam meristem apikal. Nah, meristem apikal itu sendiri itu terdiri dari sel-sel yang masih aktif membelah, sehingga menyebabkan pertumbuhan panjang akar yang disebut sebagai pertumbuhan primer. Kemudian
Pada preparat eceng gondok ini dengan perbesaran 100 kali, terlihat bentuk sel-sel eceng gondok yang berbentuk bulat dan memiliki ruang antar sel yang jelas. Karena struktur batangnya ini akan menyimpan udara sehingga mencegah tumbuhan untuk tidak tenggelam di air. Nah, jenis parenkim pada eceng gondok ini disebut sebagai ironkim atau parenkim udara. Berikutnya, ini adalah hasil dari irisan melintang batang bunga tasbih atau kana indica. Nah, terlihat kan adanya ruang-ruang yang besar antar selnya. Kenapa mereka jadi berjauhan? Karena untuk menyimpan udara. Perbedaannya antara sel pada eceng gondok dengan sel batang kana indica ini adalah sel-sel pada batang kana indica ini bercabang sehingga membentuk bintang yang disebut sebagai parenkim bintang atau actinerenkim. Nah, setelah kita melakukan pengamatan tadi, selanjutnya adalah kita mengisi hasil pengamatan. Jadi, hasil pengamatannya bisa hasil pengamatan dari mikroskop ini bisa difoto dengan menggunakan kamera ponsel atau bisa langsung digambar. Nah, setelah digambar dan juga difoto, bisa kalian bandingkan dengan foto literatur dari sumber-sumber yang relevan. Untuk pembahasan, mahasiswa dapat mengisi lembar kerja mahasiswa yang nanti akan dibagikan. Demikian praktikum pada hari ini. Sampai berjumpa di praktikum selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.